Oke, oke. Oke, udah mulai ya kawan-kawan. Sebelumnya selamat siang buat kita semua. Tanpa salam, di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan ataupun memulai presentasi ini dengan membacakan judul yang berjudulkan Analisis Risiko Keuangan dan Strategi Mitigasi pada Perusahaan Cisarua Mountain Dairy atau sering kita sebut sebagai perusahaan Cimory. Oke, slide selanjutnya. Ini nama-nama kelompoknya ya. Kita di sini sebagai kelompok 5. Yang pertama ada Helsa Febriani, Sylvia Nurfauzia, selanjutnya ada saya di Panggata Hijriah. Next ada Dimas Ardiansah dan yang terakhir ada Getruda Gustizai. Oke, selanjutnya yang pertama adalah outline. Yang akan kita bahas adalah identifikasi risiko, analisis SWOT-nya seperti apa, dan juga pengukuran risikonya seperti apa. Oke, next. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada latar belakang. PT Cimory ini yang lebih dengan yang lebih dikenal sebagai PT Cisarua Mountain Dairy ataupun Cimory adalah perusahaan yang berfokus pada produksi dan distribusi makanan, khususnya produk olahan susu dan makanan siap saji seperti yogurt dan lainnya ataupun susu. Didirikan pada tahun 2002 oleh Bambang Susantio. Cimory telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan kini menjadi salah satu merek yang diakui di seluruh Indonesia. Berkantor pusat di Bogor, Jawa Barat, perusahaan ini mengoperasikan pabrik modern dengan teknologi terkini yang memungkinkan mereka untuk menjamin kualitas produk seperti yogurt, susu UHT, dan daging olahan lainnya. Berbagai inovasi produk dan pendekatan pemasaran telah membawa PT Cimory ini mencapai konsumen yang lebih luas dan meningkatkan popularitasnya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oke, selanjutnya, next. Nah, yang sekarang adalah tujuannya. Yang pertama, yang poin A adalah mengidentifikasi jenis-jenis risiko keuangan yang dihadapi perusahaan, seperti risiko pasarnya seperti apa, risiko kreditnya bagaimana, dan juga tak lupa risiko likuiditasnya seperti apa. Yang kedua, B, menganalisis dampak risiko keuangan tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang ke C adalah mengusulkan strategi mitigasi risiko yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko-risiko yang ada. Dan poin yang terakhir adalah poin D, memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen PT Cimory dalam menghadapi dan mengelola risiko keuangan di masa depan. Jadi melihat jangka panjangnya, itu poin terakhir. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah identifikasi risiko. Yang pertama ada risiko pasar, fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Terus yang kedua ada risiko kredit, potensi keterlambatan atau kegagalan pembayaran dari distributor dan mitra bisnis. Terus yang ketiga ada risiko likuiditas, tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga arus kas yang sehat. Dan tujuan risiko operasional adalah potensi gangguan dalam proses produksi dan distribusi yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Oke. Oh iya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sylvia Nurfauziah. Dipersilahkan.
Sini ada identifikasi sumber risiko menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama, ada kekuatan. Produk Produk berkualitas tinggi. PT Cimory dikenal luas dengan produk berbahan dasar susu berkualitas tinggi yang telah memenangkan kepercayaan konsumen di seluruh Indonesia. Yang kedua, portofolio produk beragam. Portofolio produk yang beragam mencakup yogurt, susu UHT, dan daging olahan, memungkinkan Cimory untuk menarik berbagai segmen pasar dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga, jaringan distribusi kuat. Jaringan distribusi yang kuat memungkinkan produk Cimory mencapai konsumen di seluruh Indonesia, baik melalui pasar tradisional maupun modern. Kemudian ada reputasi brand terpercaya. Cimory memiliki reputasi sebagai brand yang terpercaya di industri makanan dan minuman, khususnya dalam kategori produk olahan susu. Kemudian selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Ada ketergantungan pada bahan baku tertentu. Tingginya ketergantungan pada bahan baku utama seperti susu dan gula membuat Cimory rentan terhadap fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Yang kedua ada risiko kredit distributor. Risiko kredit dari distributor atau mitra bisnis dapat mempengaruhi stabilitas dapat mem- dapat mempengaruhi stabilitas arus kas, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran atau kegagalan bayar. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan pada pasar domestik. Ketergantungan pada pasar yang besar di Indonesia membuat Cimory rentan terhadap perubahan tren konsumen dan daya beli dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yang pertama, tren produk sehat. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap industri membuka peluang besar bagi Cimory untuk mengembangkan produk sehat dan industri yang sesuai dengan preferensi pasar yang berkembang. Yang kedua, potensi ekspansi pasar. Potensi ekspansi pasar ke negara-negara Asia lain atau industri yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk olahan susu memberikan kesempatan bagi Cimory untuk memperluas jangkauan internasionalnya. Kemudian, ada peningkatan konsumsi produk susu. Konsumsi produk olahan susu yang terus meningkat di Indonesia menghadirkan peluang bagi Cimory untuk memperluas pangsa pasar domestiknya. Kemudian yang terakhir ada ancaman atau threats. Poin pertama yaitu persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dengan produsen besar lainnya di industri makanan dan minuman dapat menurunkan pangsa pasar dan margin keuntungan Cimory. Poin kedua, yaitu kondisi ekonomi yang fluktuatif, seperti inflasi atau penurunan daya beli dapat mempengaruhi penjualan produk yang mungkin dianggap tidak esensial oleh konsumen dalam kondisi ekonomi sulit. Kemudian poin ketiga ada perubahan kebijakan pemerintah terkait keamanan pangan, pajak, atau lingkungan dapat meningkatkan biaya operasional dan memberikan tantangan dalam proses produksi serta distribusi. Kemudian poin terakhir ada potensi gangguan dalam rantai pasokan atau produksi dapat mempengaruhi ketersediaan produk Cimory di pasar yang berisiko menurunkan kepuasan konsumen. Kemudian ada data keuangan PT Cisarua Mountain Dairy.
Ya, lanjut Halsa ya. Elsa, Elsa itunya masih di mute. Iya, Oh ya, mikrofonnya. oh ya, maaf. Lanjut ke pengukuran risiko menggunakan metode sensitivitas. Metode sensitivitas ini diterapkan untuk menilai dampak dari perubahan harga bahan baku dan nilai tukar terhadap laba bruto dan laba bersih PT Cimori. Dalam analisis ini, asumsi kenaikan harga bahan baku dan perubahan nilai tukar adalah sebesar 5%. Berdasarkan data keuangan tadi, dapat kita ketahui penjualan netonya yaitu 7.772.910. Beban pokok penjualannya 4.540.182, laba brutonya 3.232.728 dan laba bersihnya yaitu 1.241.780. Next. Nah, di sini ada langkah perhitungan kenaikan dari 5% pada beban pokok penjualan untuk harga bahan baku dan nilai tukar. Langkah pertama yaitu kita menghitung terlebih dahulu beban pokok penjualan barunya dengan rumus COGS ditambah dalam kurung 0,05 dikali COGS. Nah, di sini hasilnya 4.767.191. Langkah yang kedua yaitu menghitung laba bruto baru. Rumusnya penjualan neto dikurang COGS baru. Hasilnya 3.005.719. Langkah ketiga penurunan laba bruto. Rumusnya laba bruto awal dikurang laba bruto baru dikali 100 dibagi laba bruto awal. Hasilnya 7%. Dan yang terakhir yaitu laba bersih baru dengan asumsi penurunan sebanding pada laba bersih. Rumusnya laba bersih awal dikali dalam kurung 1 dikurang 0,07. Hasilnya 1.154.855. Next. Dari hasil perhitungan tadi, ini ada hasil perhitungannya dalam bentuk tabel. Nah, kenaikan harga bahan baku atau nilai tukar sebesar 5% ini berpotensi menurunkan laba bersih sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa Cimori perlu mempertimbangkan langkah mitigasi untuk menjaga margin keuntungan tetap stabil. Misalnya dengan kontrak harga tetap atau penggunaan hedging pada nilai tukar. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu skenario analisis dampak. Skenario analisis dampak ini mengevaluasi perubahan pada gross profit margin atau GPM dan net profit margin atau NPM dalam skenario ekonomi yang berbeda, yaitu optimis, realistis, dan pesimis. Nah, margin keuntungan ini dihitung dari data keuangan dasar. Yang pertama yaitu eh, gross profit margin atau GPM-nya itu untuk mengukur persentase laba bruto dari penjualan neto. Rumusnya laba bruto dibagi penjualan dikali 100. Hasilnya 41,6%. Yang kedua, net profit margin atau NPM untuk mengukur persentase laba bersih dari penjualan neto. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan neto dikali 16%. Next. Nah, skenario yang digunakan yaitu yang pertama, skenario optimisnya yaitu harga bahan baku turun 5%, nilai tukar stabil. Dampak pada GPM-nya peningkatan sebesar 2% menjadi 43,6%, dampak pada NPM peningkatan sebesar 1% menjadi 17%. Pada skenario yang kedua yaitu realistis, harga bahan baku dan nilai tukar stabil di mana dampak pada GPM dan NPM-nya tetap yaitu di angka 41,6% dan 16%. Yang terakhir pada skenario pesimis, harga bahan baku dan nilai tukar naik 5%. Dampak pada GPM-nya penurunan sebesar 2% menjadi 39,6%. Pada NPM penurunan sebesar 1% menjadi 15%. Nah, ini hasil perhitungannya dalam bentuk tabel. Next. Interpretasi hasilnya yaitu yang pertama, skenario optimisnya penurunan harga bahan baku sebesar 5% meningkatkan JPM dan NPM yang dapat memperkuat kinerja keuangan PT Cimori. Yang kedua yaitu skenario realistis di mana stabilitas pada harga bahan baku dan nilai tukar mencerminkan kondisi keuangan Cimori saat ini dengan margin keuntungan yang terjaga. Dan terakhir, skenario pesimis di mana kenaikan harga bahan baku dan nilai tukar sebesar 5% menurunkan margin keuntungan yang menunjukkan bahwa Cimori perlu mempertimbangkan strategi mitigasi. Kesimpulannya,
Di skenario pesimis menunjukkan risiko penurunan margin yang signifikan, yang menekankan perlunya strategi mitigasi seperti kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk menstabilkan harga bahan baku dan hedging pada nilai tukar untuk melindungi margin dari fluktuasi mata uang. Eh, Selanjutnya, udah ada suaranya belum? Udah ada. Selanjutnya di sini ada strategi mitigasi resiko. Setelah menganalisis resiko keuangan yang dihadapi PT Cimori, diperlukan strategi mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak dari resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, dan risiko operasional. Strategi mitigasi ini akan diusun berdasarkan hasil pengukuran dan analisis risiko sebelumnya, dengan fokus pada penerapan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama adalah hedging. Hedging adalah strategi mitigasi yang digunakan untuk mengurangi dampak dari risiko pasar, terutama risiko nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya bahan baku impor Cimori. Di sini ada implementasi jangka pendek, menggunakan kontrak forward atau opsi untuk mengunci nilai tukar dalam waktu 3-6 bulan ke depan pada tingkat yang stabil. Juga ada implementasi jangka panjang, mengembangkan perjanjian hedging yang berkelanjutan dengan bank atau lembaga keuangan untuk menekan volatilitas nilai tukar dalam transaksi pembelian internasional. Next. Yang kedua ada diversifikasi portofolio pemasok. Diversifikasi pemasok adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Cimori pada satu pemasok atau wilayah tertentu yang dapat beresiko jika terjadi kenaikan harga atau gangguan pasokan. Implementasi jangka pendek, mencari pemasok alternatif di pasar lokal dan regional untuk bahan baku utama seperti susu dan gula, guna menurunkan ketergantungan pada suatu sumber. Cimori juga dapat memperkuat kontrak dengan pemasok utama untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif dan stabil. Ada juga implementasi jangka panjangnya, mengembangkan jaringan pemasok secara global dengan memastikan kualitas dan harga yang kompetitif sehingga mengurangi dampak fluktuasi harga bahan baku akibat kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah setempat. Next. Yang ketiga, ada pengelolaan kas yang efektif. Risiko likuiditas dapat ditangani dengan strategi pengelolaan kas yang efektif, yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Implementasi jangka pendeknya menyusun anggaran kas yang lebih rinci dan terkontrol, serta mengalokasikan dana cadangan untuk kebutuhan mendadak atau fluktuasi dalam biaya operasional. Implementasi jangka panjangnya adalah membangun sistem perencanaan keuangan yang mengintegrasikan proyeksi arus kas dengan kebutuhan operasional jangka panjang, termasuk penyediaan modal kerja yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi risiko likuiditas di masa mendatang. Next, yang keempat, ada penilaian dan pengelolaan risiko kredit. Untuk memitigasi risiko kredit, Cimori perlu memperketat proses seleksi dan penilaian kredit terhadap distributor dan mitra bisnis yang berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran. Implementasi jangka pendeknya ialah menjalankan evaluasi kredit secara berkala terhadap mitra bisnis, serta memperkenalkan sistem denda atau penalti bagi distributor yang terlambat bayar. Cimori juga bisa mempertimbangkan opsi penjualan piutang untuk meningkatkan arus kas. Implementasi jangka panjangnya mengembangkan kebijakan kredit yang lebih ketat
dan melakukan diversifikasi distribusi untuk mengurangi ketergantungan pada satu distributor besar, serta mempertimbangkan asuransi kredit untuk melindungi arus kas dari piutang yang tak tertagih. Next, ada bagian masih saya ini. Gusti. Yang keempat, peningkatan standar operasional produksi. Risiko operasional dapat diminimalkan dengan memperkuat proses kontrol kualitas dan peningkatan efisiensi dalam produksi. Standar operasional yang tinggi memastikan bahwa produk Timori tetap konsisten, aman, dan berkualitas. Implementasi jangka pendeknya yaitu melakukan audit internal secara berkala pada setiap lini produksi. Untuk memastikan standar kualitas terpenuhi, Cimori juga dapat menerapkan pelatihan berkala bagi para pekerja agar mematuhi standar kebersihan dan keamanan. Implementasi jangka panjangnya yaitu investasi pada teknologi otomatisasi produksi untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Timori juga bisa melakukan pemantauan real time untuk setiap tahap produksi guna mengidentifikasi potensi gangguan lebih awal. Selanjutnya. Oke, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Gusti ya. Ada nggak suaranya? Ya, ada. Kesimpulannya, melalui pengukuran sensitivitas, terlihat bahwa kenaikan harga bahan baku atau perubahan nilai tukar sebesar 5% dapat menurunkan laba bersih perusahaan hingga 7%. Tingkat sensitivitas ini menunjukkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, perubahan biaya produksi dapat berdampak besar pada profitabilitas skenario. Analisis dampak terlebih lanjut memperlihatkan bahwa dalam skenario pesimis, margin keuntungan perusahaan bisa mengalami penurunan signifikan yang menegaskan pentingnya strategi mitigasi risiko yang tepat. Oke, mungkin sekian ya yang sudah kelompok kami sampaikan. Bapak, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Dan ini ada daftar pustaka dan terima kasih. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.